Bila aku berseru, ia menjawab. Aku tidak dapat percaya bahwa ia sudi mendengarkan suaraku. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, bahwa hubungan kita dengan Allah adalah sebuah hubungan yang interaktif. Hubungan dua arah. Dan itu sudah dinyatakannya sejak dia menciptakan Adam. Dan seluruh orang-orang yang percaya kepadanya itu dari sejak itu selalu mempunyai hubungan langsung. Tidak ada birokrasi rohani yang bekerja di antaranya. Dan hubungan itu bisa bersifat pribadi dan bisa bersifat kolektif. Pribadi artinya dia mendengar, dia menjawab setiap permohonan seseorang itu. Kolektif artinya dia mendengar seruan kesepakatan. Yesus membuka rahasia ini kepada kita, 2 atau 3 orang di antara kamu sepakat meminta apa saja, pintu sorga akan dibukakan. Dan kita harus mempercayai itu. Akhir-akhir ini kepercayaan kita itu diganggu oleh rasional yang kita miliki. Nah, begitu ada jawaban-jawaban yang disodorkan oleh pengetahuan, oleh IA, intelijensia atau intelligence artificial, maka seakan-akan menggeser hubungan kita dengan Tuhan dalam bentuk doa dan permohonan itu. Saudara-saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dunia menjawab itu terbatas. Dunia menjawab itu kontemporer. Tetapi kalau Allah menjawab itu tidak ada batasnya. Jawaban Allah dalam hidup kita itu adalah sebuah jawaban kekekalan. Pertolongan Tuhan kepada kita itu adalah pertolongan kekekalan. Yesus mengatakan, jikalau kamu diselamatkan oleh anak itu, kamu sesungguhnya telah diselamatkan. Jadi tidak ada di situ pembatalan, tidak ada di situ suatu hal yang menghalangi setiap kejadian-kejadian, event-event yang telah dijanjikan oleh Tuhan atau diurapkan oleh Tuhan kepada kita. Nah, seperti itu. Gereja dipimpin oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan pimpinannya itu menunjukkan kepada kita 2 hal. Hal pertama, dia memimpin kita secara spiritual, tetapi dia memimpin kita juga melalui kemampuan hikmat kita. Kemampuan hikmat itu datang seperti saya katakan dalam sinode kita, dari tingkatan pengetahuan kepada pengertian, dari pengertian kepada hikmat. Jadi hikmat tidak akan pernah datang tanpa pengetahuan. Pengertian tidak akan pernah datang tanpa pengetahuan, dan hikmat tidak akan pernah datang tanpa pengertian. Seperti itu. Itu sebabnya Allah selalu memberikan kepada kita pengertian. Pengertian spiritual, pengertian rohani, pengertian akan firman Tuhan, pengertian akan rahasia-rahasia Allah,
Perumpamaan-perumpamaan Tuhan itu adalah contoh kecil untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Allah yang melampaui akal budi manusia. Karena akal budi manusia itu menganggap hikmat Allah itu adalah sebuah kebodohan. Dan Paulus membuat analogi sebuah kebodohan kalau ada daripada Allah itu, yang dituduhkan oleh manusia itu kepada Allah adalah lebih daripada seluruh hikmat manusia. Artinya kebodohan Allah itu, jikalau itu dilabelkan oleh manusia kepada Allah itu dengan seluruh hikmatnya itu adalah melebihi seluruh akumulasi pengetahuan, pengertian, dan hikmat rasional kita. Itu sebabnya Allah memimpin kita. Dia tidak membiarkan perjalanan itu. Dia memimpin orang Israel keluar. Dan setelah kasus Kades Barnea itu, di mana mereka membuat sebuah keputusan yang salah untuk sebuah tujuan yang benar daripada Allah, menolak masuk ke dalam negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka oleh karena sebab rasional yang salah. Dan manusia suka seperti itu, mengkoreksi Allah di dalam rencananya itu, di dalam kehendaknya itu dengan alasan-alasan yang salah. Banyak gereja sekarang mengkoreksi Yesus. Mereka mengkoreksi ketuhanannya dengan alasan yang salah. Mereka mengkoreksi keilahiannya, divinity of God, which belong to Him. Dikoreksi oleh mereka. Dan Judas mengkoreksi Yesus dengan mengatakan bahwa bukankah sebenarnya lebih baik kita menjual minyak narwastu ini seharga 300 dinar untuk kita berikan kepada orang-orang miskin. Dia mencoba membatalkan sebuah kebaikan dengan alasan yang salah. Walaupun alasannya itu logis. Nah, saya melihat kejelekan dari teologi itu, jikalau dia tidak berjalan di atas kebenaran pengetahuan Alkitabiah, telah mencoba mengkoreksi Allah. Telah mencoba menggugat posisi Allah, hadirat Allah, keilahian Allah. Pendeta mulai mencoba menggugat kesetaraan roh huruf besar dengan Allah itu sendiri, menggugat ketuhanan Allah, menggugat ketuhanan Yesus, Kyrios atau Kurios daripada Allah itu. Mereka gugat itu. Karena itu saudaraku, gereja tidak boleh ragu tentang apa yang mereka sudah yakini. Dan basis keyakinan kita adalah perjanjian baru. Karena sedikit saja engkau melenceng di sini, itu akan melenceng jauh dari destinasi atau tujuan yang sebenarnya di ujung sana.
dengan jalan yang melenceng, dengan maksud masuk surga, tetapi kalau engkau teruskan kelencenganmu itu, maka ujung sana, destinasi di sana, tidak akan masuk surga. Sudah boleh baca itu kitab tulisan Sulaiman. Baca itu kitab Yesaya atau Yeremia. Sudah akan temukan itu. Manusia berpikir dia benar di dalam hatinya. Tapi sebenarnya dia sudah berjalan jauh dari jalan Tuhan. Tuhan memimpin. Dia pimpin kita. Bagaimana cara Tuhan memimpin? Dia pimpin kita memasuki wilayah itu. Apa saja wilayah itu? Ketika mereka dipimpin oleh Tuhan sedikitnya setelah Kades Barnea itu 40 tahun jadi pimpin. Bangsa itu dipimpin memasuki wilayah ekstremis. Sebuah wilayah yang sangat ekstrem. Panas hari pada siang. Dingin hari pada malam. Jadi ada suasana keadaan yang sangat ekstrem. Dan Tuhan mempersiapkan awan pada siang hari supaya bangsa ini tidak mati satu-satu. Dan dia mempersiapkan tiang api pada malam hari supaya bangsa ini tidak mati kedinginan. Ada keadaan yang sangat ekstrim, saudaraku yang kasih Tuhan. Seminggu yang lalu saya mendapat berita di sebuah televisi internasional yang mengatakan Irak, Syria, banyak yang meninggal di sana karena ekstrim cuaca. Mereka sampai 50 derajat lebih Celcius. Ekstrimnya malam hari, saudaraku yang kasih Tuhan. Di negeri Timur Tengah itu bisa pada malam hari itu minus 12 derajat. Sudah bayangkan. Paranginan di mana kita pernah ada di sana itu hanya 10 sampai 14 derajat. Bukan minus. Paling banter itu 14 derajat. Sudah kedinginan gitu. Ini minus. Es itu menjadi beku di dalam 0 derajat atau minus 1 derajat. Tuhan mensuplai sebuah sistem keadaan untuk memungkinkan bangsa ini hidup di dalam keekstremisan dunia ini. Dan saya akan melihat itu. Dari dulu orang sudah bicara tentang itu. Tetapi akhir-akhir ini kita baru ketahui bahwa keekstremisan itu terjadi di mana-mana. Dan telah membuat ketimpangan sosial, ketimpangan politik, ketimpangan intelektual, ketimpangan kesempatan. Yesus pernah memuji, mengapresiasi sebuah iman yang telah mengelola keekstremisan itu menjadi sebuah berkat, sebuah
kebaikan dan sebuah kebahagiaan bagi hidup mereka. Ya, kalau mereka mengikutinya, panas hari dia akan mati tanpa awan. Kalau mereka mengikutinya, malam hari mereka akan mati kedinginan di bawah 12 derajat Celcius. Perempuan ini mengatakan kepada Yesus, tapi Tuhan, bukankah anjing dapat memakan remah-remah dari meja Tuhan yang jatuh dari meja tuannya itu? Ini sebenarnya sebuah hal yang ekstrim antara manusia yang penuh dengan persiapan makanan di meja itu. Segala macam jenis makanan. Rotikah, ikankah, beef stick-kah, dagingkah, buahkah. Sementara saudaraku, perempuan yang disebut sebagai anjing ini memerlukan sedikit saja. Dia tidak perlu menerima atau melihat atau mungkin mencoba untuk menguasai meja itu. Tetapi dia perlu remah-remah yang turun dari meja tuannya. Cukuplah itu menghidupkan saya. Yesus tercengang. Yesus kaget. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, aku tidak pernah melihat iman yang seperti ini besarnya di tengah-tengah bangsa Israel. Artinya saudaraku yang kasih sama Tuhan, gereja harus bisa berjalan terus menerus. Hidupmu itu harus berjalan, mengarungi ekstremis itu. Alkitab berkata yang kaya akan semakin kaya, itu prinsip natural. Yang miskin akan semakin miskin juga prinsip natural. Bukan tidak bisa yang miskin menjadi kaya atau yang kaya menjadi miskin. Seperti nyanyian kita yang namurai gabi pugus dan pugusi gabi murah. Tetapi apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, ada sebuah ekstremis yang terjadi. Sebuah hal yang paradoksal terjadi dalam hidup kita, di mana orang pintar semakin pintar, orang bodoh semakin bodoh. Di mana orang kaya semakin kaya dan mereka menguasai dunia ini, sementara orang miskin tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan. Dia berkata kepada Judas itu atau murid-murid itu bahwa jangan larang itu. Ada dua keadaan ekstremis yang mengatakan buang-buang uang, buang-buang kekayaan atau pemborosan. Yesus mengatakan nah. Yang miskin itu tetap akan ada di tengah-tengah kamu kapanpun. Itu tidak akan pernah terselesaikan. Kebaikan harus tetap dijalankan. Dia tidak terjepit di antara dua ekstremis. Gereja tidak pernah menjadi terjepit di antara dua keadaan yang bertolak belakang. Di antara keadaan-keadaan yang paradoksal, keadaan-keadaan yang tidak masuk akal. Tidak bisa. Karena keadaan kita, di mana kita dilindungi oleh Tuhan seperti yang saya katakan, selalu ada awan yang tidak kelihatan melindungi kita dari panas terik, matahari yang boleh membakar kita, saudara. Dulu, dari 100.000 kematian, hanya 2 yang mati karena kepanasan. Sekarang
Dari 100.000, baru-baru ini statistik baru 3-4 tahun yang lalu. Dari 100.000 kematian, sudah 123 kematian karena kepanasan. Semakin meningkat. Gereja yang tidak tahu mengelola kehidupannya dalam dunia yang bergejolak ini, dunia yang berubah-ubah ini, dunia yang ekstremis ini, dunia yang tidak mampu menguasai ruang dan waktunya ini, akan mati dengan sendirinya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, hidup kita dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita kemampuan. Gereja diberikan kemampuan sebagai jembatan yang menjembatani antara dua pulau yang saling menjauhi satu dengan yang lain. Yang satu semakin kaya, pulau ini semakin kaya. Yang ini semakin miskin. Yang satu semakin pintar, jauh sekali. Yang ini semakin bodoh. Dan gereja adalah jembatan dari antara kedua pulau ini. Ada orang yang mengkhususkan dirinya kepada orang-orang kaya. Dan tidak ada salahnya itu. Tapi Pentakosta mengkhususkan dirinya kepada orang-orang miskin. Supaya orang-orang miskin itu diperkaya oleh Tuhan. Haleluya. Itu bukti nyata pada kita. Dua khotbah tadi malam itu menyatakan kau harus ingat posisimu dari mana. Allah berkata secara analogis, kau adalah bayi yang dibuang, yang pusar maupun belum dibersihkan. Dan engkau menangis-nangis di tengah jalan. Ketika aku lewat di sana, aku melihat engkau terbaring. Engkau dibuang oleh ibumu, engkau dibuang oleh keluargamu. Dan engkau memiliki kekotoran darah yang masih melekat dalam tubuhmu. Tangismu itu telah membangunkan aku. Dan kemudian aku mengambil engkau, menyucikan engkau, membersihkan engkau, menyelesaikan semua masalah-masalah kekotoranmu, dan membungkus engkau dengan kain lampin. Kemudian memberikan kepada engkau kebaikan-kebaikan, memberikan kepada engkau cinta dan kasih, memberikan kepada engkau rasa yang sayang. Dan kemudian saudaraku, kau hidup di dalam sebuah kenormalan dari sebuah hidup yang sama sekali tidak punya arti. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita tidak boleh lupa. Soekarno mengatakan orang yang bangsa yang melupakan sejarahnya bukan sebuah bangsa yang bagus. Halak na mga lupahon sediay mana tubuh bukan sebuah orang bagus. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Tuhan menjawab hidup kita bukan dalam sebuah perkataan-perkataan, tetapi Dia menjawab hidup saudara itu dalam hal-hal yang sangat praktikal. Ketika Musa kelabakan dalam hidupnya, dia memimpin sebuah bangsa yang menurut Alkitab atau Rasul Paulus jelas yang mengatakan bangsa ini yang keras tengkuk, leher baja, yang susah ditundukkan dan susah mengerti, dan susah untuk patuh, dan susah untuk mendengar. Firaun datang dari belakang, Laut Merah menghadang di depan. Sebuah keadaan yang ekstremis juga. Lalu Musa teriak-teriak.
Lalu Allah berkata, kenapa engkau teriak-teriak? Seakan-akan Allah tidak tahu masalah. Seakan-akan Allah tidak tahu persoalan. Tetapi Allah memerintahkan Musa untuk menggunakan tongkatnya itu. Untuk membelah Laut Merah itu. Laut Merah itu adalah sebuah tanda ajaib yang luar biasa. Sampai orang-orang dunia mencoba menyelidiki apakah betul ada pembelahan laut yang terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Dari beberapa pendapat mereka mengatakan itu tidak ada. Karena mereka belum menemukan daerah mana sih sebenarnya dari tepi Laut Merah ini tempat menyeberang orang Israel itu. Barulah sekitar 5 atau 10 tahun ini mereka mengakui adanya sebenarnya pembelahan laut itu, memisahkan yang dari kiri dan kanan, memungkinkan orang Israel lewat. Karena di dasar laut itu mereka temukan beberapa puing-puing dari kereta-kereta kuda atau alat-alat orang Israel yang tertinggal dan lain sebagainya. Itu sebuah tanda ajaib. Tapi tongkat itu adalah natural. Tidak ada tongkat yang ajaib. Yang ajaib adalah perbuatan Tuhan. Yang telah memberkati Musa dengan tongkatnya. Selalu ada saja yang diberkati Tuhan dari hidupmu. Selalu ada saja sesuatu yang kau miliki, oleh mana Tuhan akan menolong engkau menjawab persoalanmu, menjawab doa-doamu. Jadi bukan hanya suara yang datang dari sorga dan mengatakan kepada engkau, aku akan memberikan itu kepada apa saja yang kau minta, apa saja yang kau doakan. Tetapi dia menggunakan apa yang ada padamu itu untuk menyelesaikan persoalan. Yesus mengatakan, saudaraku yang kasih sama Tuhan, adakah makanan di antara kamu? Logika, rasional, bekerja. Nah nggak mungkin itu. Tapi Yesus perlu butuh sesuatu daripadamu. Untuk aku berkati. Itu menyelesaikan masalah kelaparan. 5.000 orang atau 12.000 orang. Yang ada di hadapan kita. Mungkin Yesus tidak memerlukan pabrik roti yang dapat memberikan beribu-ribu roti atau pabrik pengalengan ikan, tapi dia butuh apa yang ada dalam dirimu itu. Selalu begitu dari zaman Musa sampai kepada zaman Yesus. Selalu ada rasional, ada selalu nature yang alamiah, plus Tuhan memberkati whatever you can do, whatever you can plan, whatever you have in your hands. Because God not depends on you, He depends on Him. Seperti itu. Pentakosta selalu dilindungi oleh Tuhan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa, yang praktikal. Dia menyembuhkan penyakit saya sedemikian rupa. Walaupun saya harus mencek penyakit saya itu ke dokter. Karena ribuan orang yang mati dari tangan dokter itu.
Dari sejak tahun 50 adanya operasi pankreas di Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang hidup. Bagaimana Tuhan menolong engkau secara alamiah? Mereka tidak memiliki uang untuk membayar pajak, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, pergilah memancing dan kau akan mendapatkan ikan, dan diinsang ikan itu engkau akan menemukan koin. Dan ternyata koin itu cukup membayar pajak ketiga orang ini. Yohanes, Petrus, dan Yesus. Atau mungkin murid-murid Tuhan Yesus lainnya. Mancing ikan. That's a piece of cake. Mereka ini nelayan-nelayan, saudara, mancing ikan. Sebuah perbuatan yang normal. Tongkat. Itu Musa, saudaraku yang kasih sama Tuhan, belum pernah kehilangan tongkat. Karena 40 tahun dia di Midian. Dengan tongkat. Sebagai gembala. Domba mertuanya Jethro. Tuhan menggunakan itu. Kalau dia berada di istana negara sebagai cucu raja, dia tidak ada tongkat, saudaraku. Dia ada pedang di situ. Dan pedang ini tidak akan pernah mampu untuk memisahkan laut. So whatever you have in your hand, God gonna use it. Apa yang dibutuhkan oleh Tuhan dari hidupmu itu adalah anything you have in your life. Kemana saudara mau minta-minta untuk membangun gereja ini? Kita butuh 5 miliar lagi. Dan saya percaya dia akan memberkati kantongmu. Jikalau engkau mau. Jikalau engkau menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Musa. Supaya dia meletakkan tongkatnya, walaupun itu mungkin dari bukit ke arah laut itu, supaya laut itu terbelah. Tuhan menggunakan supranatural, kemampuan untuk melihat bahwa ada seekor ikan yang punya koin di dalam insangnya. Apakah itu baru kemarin? Tidak, itu sudah ada lama sekali. Itu kemampuan supranatural Tuhan. Pergilah ke sana. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Saya percaya kumpulan ini akan menjadi sebuah kumpulan yang dipakai oleh Tuhan dari apa yang ada pada mereka. Haleluya. Haleluya. Kita tidak perlu mengemis teologi dari orang lain. Kita tidak perlu mengemis tata ibadah dari orang lain. Kita tidak perlu mengemis bagaimana berkhotbah dari orang lain. Kita tidak perlu mengemis meminjam cara orang bagaimana menginjil. Karena Tuhan boleh pakai engkau dengan talentamu, dengan bakatmu, dengan apa yang ada padamu. Tapi kalau kau mengemis, maka engkau bukan dirimu. Dan engkau akan menjadi addict, menjadi orang yang terikat. You become the twisted generation. Kau akan menjadi generasi yang terikat. Kau akan menjadi generasi yang terbelit, twisted generation. Tapi kita mempunyai kebebasan oleh roh Tuhan dan juga oleh firman Tuhan dan juga oleh seluruh pemberkatan Tuhan dalam setiap pribadi hidup kita. Tuhan menjawab kita dengan cara seperti itu.
Aku berseru, ia menjawab. Ia menjawab dengan cara yang luar biasa, saudaraku yang kekasih Tuhan. Dalam hidup. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, saya merasa berbahagia. Ya. Dengan kehidupan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya tidak mencoba untuk menjadi orang lain. Lebih dari Pak, saya sudah melayani 47 tahun, lebih 49 tahun. Ya, umur 19 tahun saya sudah diangkat sintua. Walaupun tidak sepenuh hati mengikuti kesintuan itu. Tetapi apa yang ada pada diri saya itu saya gunakan. Ya. Bertahun-tahun untuk memberi tanggung jawab kepada panggilan saya sebagai sintua, sebagai guru. Saya belajar firman Tuhan. Ya. Mungkin tadi kan masih lihat. Jam 4 pagi saya belum tidur. Dia masih dengar saya baca-baca. Buka-buka buku. Ya. Karena saya ingin memperlengkapi diri saya dengan. Nah, saya tidak mencoba untuk mencuri khotbah orang lain. Saya tidak mencoba untuk meniru orang lain. Saya ingin menjadi diri saya. Kalau saya ingin menjadi seperti Abraham, dia punya problema sendiri sebagai Abraham. Kalau saudara ingin menjadi Musa, dia juga mempunyai problema sendiri. Dia tidak masuk di tanah Kanaan, saudaraku. Ada hal dari Abraham yang patut kita tiru. Ada hal yang dari Musa yang patut kita tiru. Ada hal yang dari Daud yang patut kita tiru. Ada hal yang dari Sulaiman patut kita tiru. But I don't want to be Solomon. I cannot. Saya tidak ingin menjadi Raja Salomo. Saya ingin menjadi diri saya. Saya berkata seperti Daud katakan, terimalah aku sebagaimana aku ada. Haleluya. Haleluya. Tidak ada topeng-topeng, sincerity. Sincerity atau sincerely itu berasal dari kata sinesere. Bahasa Latinnya adalah sinesere. Sinesere itu artinya tanpa topeng. Kita apa adanya di hadapan Tuhan. Atau saudara ingin memakai topeng datang kepada Tuhan, jangan. Mungkin kepada saya bisa, sudah pakai topeng berganti-ganti. Kadang kau baik, kadang kau buruk, kadang kau hebat, kadang kau ini. Tapi saya nggak tahu siapa sebenarnya originalitasmu. Tetapi Tuhan tidak bisa kita bohongi. Aku selalu datang kepada Tuhan sebagaimana aku ada. Dengan seluruh pengalamanku, dengan seluruh kehidupanku. Tidak ada yang ditutupi. Biar Tuhan saja berhubungan dengan aku. Biar Tuhan saja yang mempunyai deal. I want Him to deal with me as my life surrounded to Him. Seperti itu saudaraku yang kasih Tuhan. Karena saya tahu dia jawab doa-doa saya. Dia tidak jawab itu dalam sebuah drama kehidupan. Dia jawab itu dalam hidup saya yang praktikal itu. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Dunia penuh keekstriman. Dunia punya rencana kepada dunia ini. Tapi Tuhan punya rencana juga kepada dunia ini. Tapi dunia punya rencana selalu bertolak belakang dengan rencana Tuhan. Dia akan menjadi pencipta antitesis dari sebuah tesis. Antitesis itu akan menjadi tesis yang baru. Dan mereka akan memuja antitesis itu. Lama-lama generasi berikutnya akan menganggap itu sebuah tesis. Tapi mereka tidak tahu. Itu berasal dari antitesis. Anti-Kristus, anti-Yesus, anti-Allah, anti-Tuhan. Semua prinsip kekeluargaan dibatalkan mereka sekarang di Amerika. Antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki akan meninggalkan bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga mereka itu menjadi satu daging artinya. Itu kata firman Tuhan perjanjian lama. Itu kata Yesus Kristus. Dan itu kata Paulus dalam Efesus pasal yang kelima. Tetapi itu saudaraku. Dibatalkan oleh dunia ini. Mereka merencanakan untuk mensahkan perkawinan sejenis. Homoseksual dan lesbianisme.
Dan sudah ada gereja yang memberkati homoseksual. Sudah ada gereja yang memberkati lesbianisme. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atas nama kebebasan, atas nama hak untuk diri sendiri, atas nama untuk menentukan diri sendiri, mereka membuat itu. Mereka berencana untuk melakukan perkawinan homoseksual sebanyak 1 miliar orang. Kemudian perkawinan lesbianisme sebanyak 1,5 miliar orang. Dan tujuannya adalah pertama, kebebasan itu, dan kedua, mereka tidak mau lagi ada kelahiran. Sebab kalau laki-laki kawin dengan laki-laki tidak ada kelahiran. Perempuan kawin dengan perempuan paling sedikit, saudaraku, ada 2,5 miliar orang yang tidak bisa melahirkan. Karena mereka melakukan perkawinan yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Gereja ada di dalam ekstremis. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena mereka katakan dunia ini sudah penuh. Sudah penuh. Mereka mengatakan sebuah keseimbangan rasionalnya hanya sekitar 3 miliar. Kita sekarang ada lebih dari 7 miliar. Jadi harus dibunuh itu 4 miliar. Untuk mencoba membuat sebuah pertimbangan balance atau keseimbangan jumlah yang bisa diterima oleh dunia ini. Itu semua akan datang. Dan sudah muncul. Saya tidak mencoba mengada-ada. Saudara baca saja data-datanya itu ada di sana. Bagaimana engkau mengatasi ini? Kau mengatasi ini dengan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan membuka jalan kepadamu secara praktikal. Dia akan membuka jalan kepadamu seperti dia membuka jalan kepada Musa dengan Laut Merah itu. Dia membuka jalan seperti apa yang dilakukannya untuk menyelesaikan pajak-pajak atau hutang-hutang kenegaraan mereka. Dia akan menyelesaikan itu dengan berbagai cara yang bersifat menurut kita alamiah. Tetapi sebenarnya di dalam alamiah itu Allah sudah turut bekerja. Kita mendengarkan khotbah tadi malam bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Haleluya. Ya. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah takut hidup. Jangan pernah takut. Nah, Tuhan punya segala macam cara. Dia memiliki rencana yang multidimensi, saudaraku. Artinya kalau kau orang yang sangat bodoh dan tidak mampu untuk menerima satu dimensi daripada Tuhan, itu dia akan menciptakan dimensi yang lain. Sampai engkau memperoleh keberkatan, kemurahan, kebaikan, dan pemeliharaan dan pimpinan daripada Tuhan. Karena engkau sangat dicintai, engkau sangat disayangi oleh Allah. Itu tidak boleh kau lupakan. Engkau adalah objek dari kasih Allah. Allah tidak mengasihi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kebendaan. Karena dia yang ciptakan itu. Allah tidak mengasihi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, alam semesta. Karena kerusakan alam semesta ini terus-terusan terjadi per menit. Saudara, udah jutaan tahun kerusakan-kerusakan yang ada di alam semesta itu. Ledakan-ledakan bintang, supernova yang selalu terjadi, saudaraku, di dalam alam semesta ini. Tidak tertarik. Dia tertarik kepada bumi yang diciptakannya sebagai tempat manusia, yang dipersiapkannya selama 6 hari. Manusia itu diciptakan segambar sepeta dengan dia. Dia tertarik ini. Sayang dia berdosa. Dan dosanya itu diselesaikan. Tuhan tidak mencoba untuk menyelesaikan efek daripada dosa itu. Segala macam kesusahan, segala macam kesulitan, sakit, penyakit, kelemahan dan lain. Tetapi dia mencoba untuk menyelesaikan akarnya. Apa itu? Yaitu dosa itu sendiri. Diampuni itu dosa, diselesaikan itu dosa. Sehingga side effect yang paling maksimal daripada dosa itu yaitu kematian.
itu tidak berdaya lagi. Tidak berguna lagi. Karena kematian itu tidak akan pernah bisa memegang engkau. He cannot hold you in the cemetery. He cannot hold you in the death of time, of death of space. They don't have any power to hold you. Mereka tidak punya kuasa untuk memegang engkau. Wahai kematian, di mana sengatmu? Wahai maut, di mana kuasamu? Karena kita sudah dilepaskan oleh Tuhan dari maut. Kematian itu hanya sebuah transferring of time, transferring of space. Hanya perubahan waktu dan perubahan ruang saja. Dimensinya dirubah oleh Tuhan. Mereka masuk kepada sebuah dimensi yang berbeda dengan dimensi fisikal kita yang kita alami. Karena itu jalan saja terus bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mungkin engkau mengalami berbagai hal, mengalami berbagai ekstrim, hal-hal yang ekstrim. Mungkin engkau nggak tahu kenapa bisa begini. Tetapi Tuhan dapat memakai engkau dengan apa yang ada padamu. Dan engkau akan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Kau akan maju di sini tetapi kau akan menjadi muncul di sana sebagai pemenang dalam hidupmu. Gereja ini bukan gereja pecundang. Gereja ini bukan gereja abal-abal. Tapi gereja ini adalah gereja yang telah diberkati dan akan diberkati dan makin diberkati oleh Tuhan. Untuk menyelesaikan semua tugas-tugas gereja sebagai organisme di dunia ini yang dinyatakan oleh Allah. Sebagai organisasi yang tinggal di dunia ini demi menjaga nama baik Allah. Ini gereja akan berjalan terus. Jikalau engkau penuh dengan komitmen, jikalau engkau penuh dengan niat, engkau perlu dengan kemauan, engkau penuh dengan segala kehendak yang baik di dalam hidupmu. Karena itu Tuhan akan menjawab. Haleluya. Dan dia tidak kekurangan jawaban. Dan dia punya jawaban dalam setiap dimensi hidup kita, ruang dan waktu kita. Ya. Karena itu saudaraku, malam ini kau datang kepada Tuhan. Seru saja. Apa saja yang kau butuhkan dalam hidupmu, maka dia akan menjawab dengan hebat dan luar biasa dalam hidupmu. Mungkin engkau tidak merasakan jawaban-jawaban Tuhan itu sudah ada. Barangkali engkau harus belajar dari perumpamaan Tuhan Yesus yang merasa keberhasilannya itu adalah karena hasil usahanya. Tapi Yesus mengatakan, wahai orang bodoh, ya, karena dia egoismenya sangat tinggi. Berbahagialah engkau wahai jiwaku. Berbahagialah engkau karena aku mempunyai hasil panen yang hebat. Aku telah membuka ladang-ladang yang baru. Aku membuka lumbung-lumbung yang baru. Berbahagialah aku. Lalu Yesus berkata, wahai orang bodoh, sekarang ini nyawamu ku ambil. So what's the result? Apa hasilnya? Tapi kita berhasil oleh karena Tuhan. Haleluya. Saya bertani, Tuhan memberkati. Saya bekerja, Tuhan memberkati. Saya berusaha, Tuhan memberkati. Saya menjadi bapak rumah tangga, Tuhan berkati. Saya menjadi ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Saya menjadi sintua, Tuhan berkati. Menjadi guru, pendeta atau siapa saja, Tuhan berkati. Saya hanya melaksanakan kesintuan saja. Yang memberkatinya hanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan khawatir tentang apapun. Kata Yesus, jangan khawatir tentang hari besok dan hari lusa. Tapi do something today. Lakukan sesuatu hari ini. Karena jangan kau lakukan sesuatu hari ini untuk menyelesaikan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Dan juga mereka membutuhkan jawaban sendiri. Bukan jawaban dari dulu kala untuk menyelesaikan persoalan sekarang. Tidak. Yesus tahu bahwa engkau hidup saja dengan baik. Dalam apapun status, kondisi, situasi, jalankan saja. Karena di pertengahan jalan itu
Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban kepada engkau. Kau akan diberi keteguhan, kau akan diberi kekuatan, kau akan diberi komitmen yang penuh kepada Tuhan.